Kita diskusikan bentar. Kan ada profiling audience analysis. Misalnya yang paling populer kalau kita berbasis kasus Bangu. Iya. Bangu itu punya PR campaign yang sangat populer apa? Kecap Bangu. Apa? PR itu. Kecap Bangu. Dia bikin apa? Kecap Bangu tahu kan ya? Apa ya? Jadi apa? Festival apa? Festival jajanan Nusantara ya? Apa festival kuliner ya tadi? Coba yang di terakhir. Oh, festival jajanan Bangu. Festival jajanan Bangu. Kalau dilihat dari festival jajanan Bangu, demografiknya itu ngarahnya ke siapa? Ngarahnya ke siapa dia? Targetnya, demografiknya. Demografik itu kan berkaitan dengan penduduk atau wilayah. Targetnya ke siapa dia? Targetnya siapa? Anak muda, orang tua, keluarga, orang kantoran atau siapa? Yang pergi ke jajanan Bangu pernah ikut festival jajanan Bangu nggak? Berarti dia fokusnya ke keluarga. Kenapa keluarga? Fokusnya ke keluarga, jarang. Apa? Gen Z datang sendirian, sama gengnya jarang. Biasanya jarang keluarga. Kenapa keluarga? Sekali datang ke festival yang makan orang banyak. Iya kan, berarti yang datang 4 orang. Iya nggak sih? Minimal 4 orang, 3 sampai 4 orang. Jadi dalam suatu acara itu akan menghadirkan banyak orang. Jadi targetnya itu adalah demografiknya adalah banyak orang. Kalau demografik secara umum keluarga, kalau itu psikografik, kenapa orang datang ke festival kuliner? Orang datang ke festival kuliner itu ngapain? Kan makan. Itu kenapa ada ketertarikan datang ke sana? Apa masalah? Penasaran. Apa lagi selain penasaran? Ada curiosity, penasaran boleh di sini. Selain penasaran, orang kalau kuliner itu biasanya ikatannya dengan apa? Eksplor makanan boleh, eksplor makanan. Jadi mencoba hal yang baru ya. Makanan yang baru, eksplor makanan apa lagi? Bisa psikografik yang ada di benak kita. Datang ke festival jajanan Bangu. Biasanya itu kalau keluarga nyari makan itu untuk apa? Buat konten. Bahan konten untuk ini ya. Bahan konten pribadi ya. Bahan konten pribadi. Apa ya, kaitan sama psikologis. Orang psikologis itu kan biasanya kaitannya sama attitude ya. Dia attitude sama behavior, sama perilaku. Ini kan berangkatnya dari perspektif, dari cara pandang. Apa kira-kira? Mencari ikatan orang makan itu. Saya terbiasa makan makanan Padang. Saya terbiasa makan makanan warteg. Saya tidak terbiasa dengan makanan yang dijual di warung dan restoran, tapi saya terbiasa makanan buatan ibu saya yang ada di rumah atau istri saya gitu. Apa itu? Ikatannya apa itu biasanya? Ada apa? Misalnya saya terbiasa makan di restoran A, saya terbiasa makan di warung B, itu ikatan apa? Kalau itu biasanya. Kalau orang makan itu yang pertama dirasain apa ya? Rasa. Berarti di sini ada ikatan rasa. Kalau ikatan rasa berarti yang di istilahnya booth atau yang jual makanan di situ itu makanan baru atau restoran yang udah lama atau warung yang udah lama atau yang legend?
di jajanan Kanan Bangu biasanya? Atau makanan baru, makanan Nusantara, atau makanan apa? Karena ikatan rasa, misalnya fokusnya ke ikatan rasa. Apa? Ya restoran-restoran atau makanan yang sudah legend. Biasanya apa kalau misalnya contoh yang legend? Yang di festival jajanan bakso. Apa jajanan Bangu kok bakso? Apa? Rawon. Yang pakai kecap ya? Rawon pakai kecap gak sih? Pakai ya. Saya jarang makan rawon pakai kecap. Apa? Rawon. Terus apa? Soto. Terus apa lagi? Yang paling sering itu sate ya. Sate. Tapi itu makanan Jepang ada nggak? Nggak ada kelihatannya. Karena dia faktor ikatan rasa. Ikatan rasa itu dia legend. Jadi menu-menu makanannya biasanya yang memang sudah populer. Kalau situational konteksnya gimana? Kalau jadi dari sini, situational gimana? Kenapa orang kok sering tetap viral atau apa istilahnya menyukai makanan-makanan Nusantara atau makanan lokal? Tetap suka dan itu tidak ditinggalkan. Misalnya kenapa? Ada apa di situ? Ayo, ada apa? Orang Padang seringnya makan misalnya soto Padang, dia jarang mau makan nyoba soto Kudus atau soto Boyolali. Itu ada faktor apa? Selain ikatan rasa. Ayo. Ciri khas apa? Biasanya ayo, apa kira-kira? Kemarin pernah itu bisnis itu cilok. Ayo, apa kira-kira? Kenapa? Membangun ciri khas. Terus apa lagi? Kalau orang misalnya pengen membangun ini nuansa atau membangun imajinasi pergi ke suatu tempat gitu kan, dia tidak bisa pergi ke suatu tempat, dia akan apa? Merasakan apa biasanya? Merasakan makanan khas di daerahnya. Itu kan ada nggak sih kayak gitu? Ada ya, kalau nggak salah itu orang namanya Manado ya. Manado itu kan ada restoran khususnya ya, ikan tude atau apa itu kan kadang-kadang ada saya kangen banget pergi ke Manado tetapi tidak bisa pergi, akhirnya saya pergi ke restoran Manado. Jadi apa itu? Keterkaitan apa? Autentik, boleh autentik. Jadi makanan itu autentik. Jadi ketika dia yang masak beda, dia akan rasanya kan cenderung berbeda. Selain itu, kalau jajanan Bangu, festival jajanan Bangu apa? Situational atau konteksnya? Sebagai upaya apa kira-kira? Makanan itu menjadi apa? Kalau teman-teman pernah pergi misalnya ke Singapura aja deh, ke Singapura. Di Singapura itu kan kayak jual makanan kan banyak. Mulai dari Bangladesh, India, ya kan makanan India, makanan Melayu, makanan Indonesia juga ada walaupun dikit. Dan itu kan istilahnya menjadi ciri khas dari negara tersebut. Dan itu menjadi apa? Kayak misalnya itu orang Jepang itu seneng banget nggak sih kalau ke Indonesia? Karena kan banyak banget restoran sushi, restoran restoran Jepang. Orang Korea juga seneng kan melihat itu. Ada apa? Rasa apa? Bagi mereka, bagi orang Korea itu melihat banyak itu. Kalau orang Indonesia itu susah pergi ke mana-mana, jarang kan ada restoran Padang, jarang, ya kan? Dikit lah kalau itu. Jadi ada rasa itunya apa biasanya? Membangun rasa apa? Familiar. Selain itu, ini kaitannya sama ciri khas. Ada faktor apa itu? Kayak memorable gitu loh Pak. Memorable bahasa itu lainnya apa memorable?
Memorable itu kan kayak tadi ya, yang autentik. Jadi ketika kita impor kita, tapi kalau di luar negeri makanan yang paling sering populer dan diterima di luar negeri kan masakan Jepang, ya kan? Thailand itu juga udah mulai banyak diterima. Kenapa masakan Indonesia jarang diterima sama orang bule? Itu menimbulkan apa biasanya? Untuk membangkitkan apa? Kenapa itu misalnya ada diplomasi kuliner? Pernah dengar nggak diplomasi kuliner? Jadi pemerintah Indonesia itu mendorong pengusaha Indonesia yang ada di luar negeri, di Australia, misalnya ada di Prancis, di Amerika, untuk membuka restoran Indonesia sebagai bentuk diplomasi kuliner. Itu bentuk apa? Itu kayak jajanan Banu juga, untuk menjadikan apa? Makanan lokal, makanan Indonesia itu agar bisa apa? Menjadi identitas, boleh menjadi identitas. Selain identitas apa? Agar menjadi identitas bangsa, boleh. Selain itu menjadi apa? Suatu apa biasanya? Oh, ternyata makananku yang paling populer di kita itu adalah Indomie. Iya nggak sih? Di Australia itu ada, itu saya pernah itu beli Indomie. Di Singapura, di Hong Kong, di mana-mana itu ada. Itu kan akhirnya menjadi identitas, ya kan, menjadi autentik Indonesia, ciri khas, jadi memorable. Satu lagi apa itu? Akan menjadi apa? Makanan Indonesia itu harusnya menjadi apa? Tapi rendah banget ya, masa apa namanya? Identitasnya hanya di kemasan. Harusnya apa misalnya? Situational konteksnya. Jadi kalau bikin suatu PR campaign sih itu bisa memorable, ciri khas, autentik, identitas. Kalau berkaitan dengan makanan adalah simbol titik-titik apa? Orang apa namanya, misalnya India identik dengan kari, itu simbol apa? Budaya. Selain itu faktor budaya apa? Simbol apa? Dulu pernah rebutan Padang, ya kan, nasi goreng itu direbut sama Malaysia, padahal itu kan adalah identitas Indonesia, itu memang autentik Indonesia. Jadi makanan itu menunjukkan apa biasanya? Apa? Edukasi yang paling agak nasional, agak global. Itu jadi identitas yang paling penting banget. Entah kalau kalian beli keluar itu, kalau makanan kita itu enggak populer di luar, enggak terlalu populer, akan menjadi apa? Warisan, boleh. Warisan. Selain warisan apa? Simbol apa? Paling penting itu adalah simbol nasionalisme, ya. Local pride. Jadi ada kebanggaan lokal. Jadi kayak apa namanya? Saya sering ngomong, kalau kalian ingin menjadi orang Indonesia itu minimal harus tahu Indonesia. Itu saya lihat itu banyak mahasiswa Indonesia yang ada di luar, mereka bangga dengan Indonesia. Caranya dengan menunjukkan apa? Dia bisa nari Jawa, nari Bali. Itu jadi Indonesia banget. Yang orang luar tidak bisa. Iya kan? Nggak bisa mereka nari Bali itu kecuali belajar. Kalau kita itu aslinya bisa nari Bali, nyanyi, bisa bermain angklung, bermain gamelan. Yang istilahnya kelokalan itu justru menjadi identitas. Itu bagus kalau dipelajari. Karena itu ketika kita niru-niru Korea, kita niru-niru K-pop dan lain sebagainya, kita sama dengan mereka. Akhirnya nilai jualnya rendah. Tapi kalau kalian bisa nyinden, misalnya bisa nari apa ya, tari tradisional, tari saman yang paling umum ya, tari saman, tari Batak, itu menjadi kelebihan, itu menarik. Karena kan apa istilahnya menjadi standarnya itu ada di sini, ada pembeda. Jadi teman-teman itu berbeda, ketika makanan kita berbeda akan menjadi suatu hal yang menarik. Ini pengembangannya. Ada egocentrism. Kira-kira produk yang sudah menciptakan egocentrism itu apa? Atau brand yang sudah menciptakan ego? Ada contohnya enggak? Produk apa yang kira-kira udah menciptakan ego, udah menciptakan apa ya? Saya kalau beli ini ya harus ini, saya beli ini ya harus ini. Apa contohnya? Egocentrism.
atau keloyalan. Apa kita menjadi apa istilahnya ya, maniak banget dengan produk tersebut? Apa contohnya? Ada nggak? Apple boleh. Jadi kalau apa misalnya orang itu kalau udah pakai Apple di Starbucks itu udah memiliki grade sendiri, iya kan ya? Boleh. Egocentrism, biasanya orang kalau Apple itu dia menyimbolkan diri di mobilnya ada stiker Apple itu kan di belakangnya, ya kan? Dia ada egocentrism sendiri, dia ada kebanggaan. Boleh. Selain Apple apa produk Indonesia ada nggak? Biasanya itu kadang-kadang gitu, orang itu dipaksa untuk masang apa stiker di mobilnya dengan tawaran promo, ada diskon dan lain sebagainya. Itu kan itu yang model trik bisnisnya karena ikut-ikutan Apple. Yang menciptakan egocentrism apa? Dia punya komunitas sendiri, rela beli antri. Selain Apple belum keluar apa istilahnya seri terbaru diperbincangkan, udah PO-nya udah lama banget. Kalau produk Indonesia apa kira-kira ya egocentrism? Bank misalnya, bank nggak apa-apa, bank yang sudah egocentrism. Mobil misalnya, mobil apa kira-kira yang udah menciptakan segmen market tertentu dan pembelinya loyal, pelanggannya loyal. Hyundai apa misalnya dia kelebihannya? Ada nggak loyal nggak itu pembelinya itu ya? Oh iya, karena dia istilahnya pemain mobil listrik pertama ya Hyundai, nggak apa-apa. Hyundai. Jadi orang itu lebih percaya mobil listrik ke Hyundai dibandingkan mobil Cina misalnya, nggak apa-apa kayak gitu. Itu egocentrism. Ini voluntarism. Contohnya voluntarism itu adalah teman-teman beli suatu produk mau mereview tanpa dipaksa. Misalnya mau membuat konten tentang produk tersebut tanpa dipaksa, mau memberikan Google review tanpa ada dipaksa. Ini kan voluntarism. Biasanya produk yang sangat menciptakan voluntarism itu apa? Dia memiliki komunitas suatu produk dan dia itu kadang-kadang menjadi bagian dalam developing produk atau developing brandnya. Apa contohnya? Yang udah sukses. Voluntarism. Kalau di klub sepak bola itu sangat voluntarism banget. Contohnya apa? Klub sepak bola di Indonesia yang paling populer, misalnya Persija, ya kan? Persija komunitasnya jalan-jalan nggak? Jalan. Mereka rela mati nggak sih kelihatannya? Rela mati sampai tawuran kayak gitu. Kadang-kadang nggak masuk akal. Itu voluntarism. Dia udah mengorbankan dirinya untuk suatu organisasi, untuk suatu brand. Brandnya itu Persija. Selain itu apa misalnya? Rela ngeluarin uang untuk nonton, ya kan? Rela menghabiskan waktunya itu kan untuk aktivitas atas brand Persija. Kalau brand apa? Yang sangat ini selain Apple, Hyundai, yang tidak menciptakan voluntarism, dia komunitasnya sangat hidup dan berkembang. Apa kira-kira ya? Ayo. Kalau kampus itu, misalnya kampus, voluntarismnya kalian udah lulus dan kampus itu dinilai istilahnya kamu punya rasa banget dengan kampus itu. Biasanya diidentikan dengan apa? Kalian udah menjadi alumni, tapi ada rasa bangga banget dengan kampusmu. Itu ditunjukkan dengan bergabung dengan apa? Bukan bekerja di situ, bukan. Selain itu apa? Kalau kampus, dia mau voluntarism, ikatan alumni, iya nggak sih? Ikatan alumni. Kamu bangga banget dengan kampus BSI. Nanti kamu udah lulus, gabung sama ikatan alumni. Kamu jadi pengurus, kamu mempromosikan kampusmu, membawa nama kampusmu dan lain sebagainya. Jadi biasanya dengan ikatan alumni. Kalau ini brand apa? Ada satu-satu brand? HP kira-kira, HP yang ada selain ini, selain Apple. Apa ya kira-kira ya? Yang voluntarismnya itu orang itu mau jualan produk itu, orang itu mau merekomendasikan produk itu ke orang lain. Samsung, kenapa Samsung? Komunitasnya jalan nggak? Terus kenapa orang
orang mau merekomendasikan misalnya HP Samsung ke yang lainnya. Ayo, volunteerismnya jalannya di mana? Kalau teman-teman bikin apa tadi, misalnya acara yang tadi itu apa e-sport itu bisa ada volunteerismnya bagus. Ternyata di situ kita memiliki agenda volunteerism sebagai audience analysis karena sebagian panitia kita adalah misalnya dari komunitas e-sport gitu kayak gitu. Jadi ada yang mau berikut kontribusi. Ada lagi knowledge, ini yang umum knowledge about product. Kalau misalnya kita berbicara tentang pesawat misalnya Singapore Airlines misalnya, apa yang ada di benak pikiran kalian? Di sini gabungin Garuda Airlines, Garuda Indonesia. Knowledge-nya apa? Singapore Airlines udah pernah naik belum? Gak apa-apa kalau belum, dibayangin aja. Kalau naik Singapore Airlines atau yang udah ada iklannya, Japan Airlines ya udah ada iklannya, udah pernah nonton belum? Knowledge-nya apa yang dibangun di iklannya Japan Airlines? Ada kan dia kan masak apa, dia masak buah sushi ya? Masak buah sushi itu apa yang ditunjukkan oleh Japan Airlines? Udah pernah nonton kan? Apa? Kalau nggak salah itu pesannya Japan Airlines itu apa? Tepat waktu ya. Kalau nggak salah tepat waktu. Dia kan selalu ya jam presisi. Jadi tepat waktu. Tepat waktu atau presisi. Karena kan kalau orang naik pesawat kalau udah delay kan biasanya malas. Kalau Singapore Airlines? Kalau Singapore Airlines apa? Ayo, kalau Singapore Airlines susah ya? Kenyamanan atau apa? Biasanya safety, keselamatan. Kalau Garuda Indonesia gimana? Garuda Indonesia. Ayo, yang ada di benak kalian, pengetahuan. Apa? Garuda Indonesia. Atau jarang naiknya batik atau naiknya itu lain. Sekarang lebih mahal-mahal ya pesawat. Naiknya berkali lipat gara-gara afturnya mahal. Atau susah ini apa ya yang gampang ya nulis. Jadi dia istilahnya sesuatu yang melekat kepada suatu brand. Ada ekspektasi, terus ada barrier. Ini barrier yang penting. Jadi ketika kita akan membuat suatu PR campaign itu barrier. Kalau barriernya jajanan festival itu apa kalau barriernya? Penghalangnya apa barriernya? Kalian membuat misalnya festival makanan kuliner di kampus, barriernya apa biasanya? Yang akan menjadi penghalang orang itu nggak mau datang, malas datang. Dia memiliki keengganan tertentu, apa kira-kira? Kalian ingin mengadakan acara e-sport, kompetisi, ada barriernya apa biasanya? Dampak negatifnya atau orang itu berpikir apa gitu? Sisi negatifnya. Ayo. Misalnya apa? Barriernya adalah krisis keuangan, ya kan? Uangnya lebih minim, apa lagi? Selain krisis, bukan krisis keuangan secara global, tapi ini berkaitan dengan apa namanya? Keuangan, apa istilahnya? Pendapatan, berkaitan dengan dompet. Selain itu apa lagi? Selain uang, jarak, karena macet ya, dan lain sebagainya.